Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, siswa-siswi kelas 6 SD Ummu Aiman. Dalam video SBDP kali ini kita akan membahas tentang reklame. Disimak ya. Sebelum itu marilah kita membacakan dulu tujuan pembelajarannya. Setelah mencermati video ini, siswa dapat menelaah jenis-jenis reklame dengan benar. Anak-anak, tahukah kalian apakah itu reklame? Reklame adalah alat untuk menawarkan, mempromosikan, memperkenalkan barang-barang, hasil produksi, atau jasa kepada masyarakat dengan menggunakan gambar dan kata-kata yang menarik. Jadi, reklame ini bertujuan untuk memperkenalkan hasil suatu produksi atau barang kepada masyarakat luas, sehingga masyarakat mengenal dan berusaha untuk membeli barang atau menggunakan jasa tersebut. Masuk dalam bahasan yang pertama, yaitu jenis-jenis reklame. Jenis reklame yang pertama yaitu jenis reklame berdasarkan tujuan pengadaannya. Dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama reklame komersial, reklame yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Contohnya seperti poster, spanduk, baliho, dan juga iklan pada Fanta. Yang kedua yaitu reklame non-komersial. Adalah reklame yang bersifat non-komersial atau sosial, yaitu yang bertujuan untuk menerangkan, menyiapkan, menganjurkan saran atau permintaan kepada masyarakat. Contohnya reklame donor darah atau reklame anjuran isolasi diri dalam masa pandemi. Jenis reklame yang kedua yaitu reklame berdasarkan sifatnya. Reklame berdasarkan sifatnya dibagi menjadi tiga, yaitu reklame peringatan, yaitu reklame yang sifatnya mengingatkan masyarakat. Contohnya reklame tertib lalu lintas. Yang kedua yaitu reklame penerangan. Jenis reklame yang sifatnya untuk memberikan informasi terkait sesuatu hal kepada masyarakat. Contoh, reklame informasi tata cara pemilu atau reklame informasi prosedur pemeriksaan kesehatan. Jenis reklame yang ketiga yaitu reklame ajakan atau permintaan. Adalah jenis reklame yang sifatnya mengajak masyarakat atau meminta masyarakat dapat mengikuti ajakan atau anjuran dan permintaan. Contoh, reklame bantuan bencana alam, reklame peduli nakes, reklame donor darah, dan reklame untuk mengikuti protokol kesehatan di masa pandemi. Jenis reklame selanjutnya yaitu reklame berdasarkan tempat pemasangannya. Reklame berdasarkan tempat pemasangannya dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama reklame indoor, reklame yang dipasang di dalam ruangan, yang biasanya memiliki ukuran kecil atau sedang. Contohnya brosur, etiket, atau leaflet. Yang kedua yaitu reklame outdoor. Adalah reklame yang dipasang di luar ruangan, terpapar sinar matahari dan biasanya dibuat dengan bahan yang kuat. Contohnya spanduk, papan nama, dan baliho. Jenis reklame selanjutnya yaitu reklame berdasarkan medianya. Reklame berdasarkan medianya dibagi menjadi tiga, yaitu reklame audio, dibuat dengan menggunakan suara. Contohnya, penjual es krim menggunakan musik yang menarik dan iklan yang ditayangkan di radio. Yang kedua yaitu reklame visual, menggunakan tulisan dan gambar yang menarik, baik gambar diam maupun gambar bergerak. Contohnya, reklame visual adalah iklan media cetak, spanduk,
brosur, baliho, billboard atau selebaran, dan embalase. Yang ketiga ada reklame audiovisual. Adalah reklame yang disampaikan dalam bentuk gambar dan suara. Contohnya iklan di TV, iklan di Facebook, atau iklan di YouTube. Dari jenis-jenis reklame yang sudah kita pelajari, berikut adalah salah satu contoh jenis reklame, yaitu logo. Logo adalah simbol dari suatu organisasi kelompok dan dapat juga perorangan yang mencerminkan makna atau pesan yang ingin disampaikan dari kelompok atau organisasi tersebut. Contoh dari beberapa logo yang kita ketahui yaitu yang pertama logo ASEAN, yang kedua ada logo Koperasi Indonesia, dan yang ketiga logo dari sekolah kita tercinta yaitu SD Ummu Aiman. Ini adalah beberapa contoh-contoh logo yang sering kalian lihat pada buku atau pada video pembelajaran. Contoh reklame yang kedua yaitu poster. Nah, poster ini adalah media publikasi yang terdiri atas tulisan dan gambar atau kombinasi antara keduanya dengan tujuan memberikan informasi kepada halayak ramai. Berdasarkan isinya, poster dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama poster niaga yang isinya berupa kalimat dan gambar promosi produk. Yang kedua poster kegiatan, yaitu poster yang mempublikasikan kegiatan atau berlangsungnya suatu acara. Yang ketiga poster pendidikan, yaitu poster yang berisi berbagai informasi pendidikan. Contohnya poster yang mensosialisasikan program wajib belajar 9 tahun. Yang keempat yaitu poster layanan masyarakat, yaitu poster yang dibuat dengan tujuan mensosialisasi program layanan masyarakat dari pemerintah. Yang terakhir adalah poster karya seni, poster yang isinya bersifat ekspresif. Jenis reklame yang ketiga yaitu reklame embalase. Mungkin reklame embalase ini belum terlalu familiar dengan kalian, yaitu jenis reklame visual yang terdapat pada kemasan atau pembungkus hasil produk yang diperdagangkan. Sebagai contoh yaitu salah satu embalase produk kopi. Nah, di sini diterangkan yaitu nama produk kopi. Dan yang kedua ada isi dalam kemasan yaitu terdiri dari 3-in-1. Yang ketiga ada rasa produk yaitu Chococino, dan yang keempat adalah tulisan-tulisan lain yang berhubungan dengan produk. Contoh reklame yang terakhir yaitu buklet. Buklet ini adalah sebuah buku kecil yang berfungsi sebagai selebaran. Fungsi dari buklet sendiri yaitu mirip dengan katalog, yakni untuk menyampaikan informasi tentang banyak produk sekaligus. Jadi, buklet berfungsi untuk mempromosikan produk kepada konsumen. Bagaimana videonya? Menarik bukan? Anak-anak, teruslah belajar dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Terima kasih sudah mengeklik video ini. Salam akhir dari Ibu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.